Yesaya 66:23, Yesaya 66 nomor 17, 18, 15, 16, 17, 18. Janji di situ dikatakan, aku Tuhan akan datang membakar habis semua pemakan babi. Itu janji Tuhan. Menurut saudara ini bakal tergenapi nggak? Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Tergenapi nggak nanti janji Tuhan ini? Lidah, diluruskan lidahnya bang, lidah. Jangan dikakukan kayak gitu, kayak tadi, lembut kayak tadi. Tadi lancar, jangan kaku lidahnya sekarang. Berbicara mengenai janji. Di dalam Yesaya 66, nomor 15, 16, 17, Tuhan akan datang membakar habis semua pemakan babi. Janji ini akan tergenapi atau tidak? Jawab. Kalau itu belum sampai ke situ ya, yang saya terima ya. Tapi kalau Bang Juma meminta, coba sebutkan salah satu dari nubuatan di akhir zaman. Siapa yang berani menyunatkan Tuhan? Tunjukkan. Itu sudah nubuatan. Siapa yang menyunatkan Yesus? Itu sudah nubuatan. Nubuatan dari siapa? Perjanjian lama. Itu sesuai dengan firman. Itu harus digenapi. Siapa yang menyunatkan Yesus? Longor. Itu tertulis dalam firman. Firman mana? Silakan baca di perjanjian lama. Macet kau. Silakan baca di perjanjian lama. Silakan baca di perjanjian lama. Kau nangis sudah, Longor, nangis kau. Silakan baca di perjanjian lama. Disapa dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Bang Suma, Mantri Golgota. Perkenalkan diri yang lengkap, Dinda. Oh, berarti Bang Juma ini yang menyunatkan Yesus. Aduh, iya betul. Blender, tenang. Yang menyunatkan Yesus mohel. Dah, tenang. Lanjutkan, ada gurunda, tenang, Blender, tenang. Jangan kejang-kejang. Siapa masalahnya yang diajak diskusi yang kayak gini? Iya, nggak ada yang beres. Naikkan sedikit yang guru-guru kita dari gereja, naikkan coba. Siap, Kanda siap. Ya, ada Bintagor si Tohang, si Hotang. Silakan Bang, biasanya si kalau Hotang. Si Hotang itu pintar. Nah, itu dia. Si Tohang, si Hotang apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Ya, Batagor si Hotang, selamat siang. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Bukan Batagor, Bintagor. Sorry bang. Iya. Mau nangis. Batak sama Bogor. Mau nangis dia. Batak sama Bogor ya, Bintagor. Oke, lanjut lagi. Iya, Batak sama Bogor jadi Batagor. Lanjut. Ya, saudara, boleh kita diskusi terkait dengan tema ini? Silakan. Oke, kawan. Kami sebagai umat Islam tentu wakil Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang kepada kami adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah, beliau menjelaskan kepada kami bahwa kebenaran dari Allah, dari pencipta langit dan bumi, itu semuanya sudah didatangkan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, kebenaran itu datang dari Tuhan. Barang siapa yang mau beriman, hendaklah beriman. Barang siapa yang hendak kafir, silakan dia kafir. Sesungguhnya kata Allah, inna a'tadna liz-zalimina nara. Barang siapa menghendaki kafiran, yaitu jatuh kepada kezaliman, sesungguhnya Allah telah menyediakan neraka kepada mereka. Nah, kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kami untuk menjaga diri kami dan menjaga keluarga kami dari kobaran api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk menjaga diri mereka dari penyesat.
agar menghindarkan diri mereka dan keluarganya dari api neraka. Sedangkan penyesat ini selalu menghantarkan manusia mencintai dunia sehingga dia lupa kepada akhirat, di mana akhirat telah menunggu sebagai tempat tinggal untuk selamanya. Dalam kaidah Islam, yang kami harus hindari adalah iblis. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi manusia. Fala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Nah, di ajaran Kristen yang menjadi muara tentu bukan Paulus. Yang menjadi muaranya itu adalah Yesus. Dia adalah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Tidak ada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui Yesus. Kan itu polanya tuh. Kalau Nabi Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi di Islam yang menjadi jalannya adalah Nabi Muhammad, di Kristen yang menjadi jalannya adalah Yesus. Masing-masing kita memiliki gembala yang membimbing kita kemudian menuju kepada jannah atau surga. Nah, Nabi Muhammad hanya minta menghindari iblis. Implementasi dalam kehidupan Islam agar menjauhkan diri dari kemaksiatan, menghindarkan diri dari hawa nafsu. Jadi musuh kami itu adalah diri kami sendiri, yaitu hawa nafsu kami. Di mana iblis datang bukan menampakkan diri iblis itu, tetapi datang merasuk, membisikkan ke dalam hawa nafsu, kalbu manusia. Maka kalbu kami yang harus kami pelihara. Kalau di Kristen polanya berbeda. Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup meminta supaya waspada kepada makhluk yang mengaku akulah dia. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh saudara kami Kristen. Ada makhluk yang mengaku akulah dia, yang kata Yesus itulah penyesatnya yang harus dihindari. Nah, sekarang Kristen justru menjadi Kristen karena mengikuti makhluk yang berkata akulah dia. Nah, ini gimana saudara Bintagor Sihotang? Anda mengikuti makhluk yang mengaku akulah dia, sedangkan Yesus meminta muridnya untuk jangan mengikuti makhluk yang mengaku akulah dia. Ini gimana implementasi setelahnya, setelah Anda tahu tentang kajian ini? Silakan. Perjanjian baru, perjanjian lama adalah nubuatan, perjanjian baru adalah penggenapan. Jadi apa yang saya baca di Alkitab keseluruhannya itu saya yakini. Bukan tergantung pertanyaan Bang Juma. Saya tidak terpengaruh dengan pertanyaan Bang Juma. Oh, gini saudara. Yesusnya jangan ke saya. Kalau saya jelas saya akan membimbing Anda menjadi Muslim. Itu kalau kan saya. Bang Juma bertanya. Jadi Bang Juma berharap saya menjawab. Berarti Bang Juma berharap saya menjawab. Jelas itu Bang. Kan ya udah saya menjawab. Saya menjawab Bang Juma. Nah, bukan menjawab pertanyaan orang lain. Saya sedang menjawab Bang Juma. Jadi jangan jangan Abang bilang tidak ada kaitannya sama Abang. Iya, maksud saya gini. Terkait jawaban yang saya minta dari pertanyaan saya itu jangan hubungkan dengan saya. Cukup pertanyaan saya Anda jawab dan Anda uraikan berdasarkan referensi dari ajaran Kristen, kan gitu. Silakan. Tidak perlu penguraian. Karena apa? Apa yang saya baca berulang kali pun saya baca Alkitab itu nggak pernah berubah. Kenapa? Karena saya meyakini dan penuh keyakinan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, perjanjian lama adalah nubuatan, perjanjian baru adalah penggenapan. Apa yang dinubuatkan itu tidak bisa meleset dari penggenapan. Karena kalau itu meleset berarti Allah Bapa di surga, firman menjadi Yesus Kristus menjadi firman ada Yesus. Itu adalah berarti dia melanggar titahnya, melanggar sumpahnya. Makanya tidak ada yang meleset di dalam penggenapan di perjanjian baru. Jadi saya tidak terpengaruh oleh pertanyaan Bang Juma. Saya tidak terpengaruh. Oke, saudara. Kalau Anda berbicara mengenai ramalan atau nubuah, bukan ramalan. Jangan ramalan. Ini jawaban. Jangan dibilang ramalan. Bang Juma jangan coba memplesetkan. Jangan memframing. Tadi Anda mengatakan berdasarkan nubuat, kan? Ya. Jadi kenapa Abang bilang ramalan?
Apa dasarnya Bang Juma bilang itu ramalan? Nubuat apa itu dasarnya? ramalan. Nubuat itu apa? Apa itu Nubuat itu adalah nubuat adalah janji ketetapan yang akan digenapi untuk akan datangnya, dan nyatanya memang di perjanjian baru itu sudah dinubuatkan, sudah Ya digenapi. iya, yang namanya nubuat itu adalah ramalan nabi yang diterima dari Tuhan. Itu adalah janji. Tidak. Itu janji. Lucu ente ini. Nubuat adalah janji. Jangan dibilang ramalan. Nah, itu janji Allah Bapa, janji Tuhan. Oke, Jadi, saya ikuti. digenapilah di perjanjian saya baru. maklum, saya sedang berdiskusi dengan orang Kristen. Ya, silakan. Digenapilah di perjanjian baru. Apa yang dinubuatkan di perjanjian lama, apa yang dinubuatkan, apa yang dijanjikan, apa yang dinubuatkan di perjanjian lama, semuanya itu digenapi di perjanjian baru. Baik, saudara baik. Tolong tunjukkan janji Tuhan di kitabnya Bani Israel, di mana janji Tuhan itu diperuntukkan untuk orang-orang patikan Romawi. Silakan. Banyak, nggak mungkin ku sebut semuanya, banyak itu. Satu aja. Kalau yang saya temukan satu, saya kasih contoh ya. Misalnya di Yesaya 66 nomor 23. Yesaya 66 23, Yesaya 66 nomor 17 18. 15 16 17 18. Janji di situ dikatakan, aku Tuhan akan datang membakar habis semua pemakan babi. Itu janji Tuhan. Menurut saudara ini bakal tergenapi nggak? Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Tergenapi nggak nanti janji Tuhan ini? Lidah. Diluruskan lidahnya, Bang. Lidah. Jangan dikakukan kayak gitu. Kayak tadi, lembut kayak tadi. Tadi lancar. Jangan kaku lidahnya sekarang. Berbicara mengenai janji. Di dalam Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, Tuhan akan datang membakar habis semua pemakan babi. Janji ini akan tergenapi atau tidak? Jawab. Kalau itu belum sampai ke situ ya, yang saya terima ya. Tapi kalau Bang Juma meminta, coba sebutkan salah satu dari nubuatan di akhir zaman. Moderator yang dibawa itu naikkan kembali tuh Bang Zuma sama Bang Blender. Moderator, monitor. Sorry. Kesalahan dalam sambungan sedikit. Mana nih moderator? Nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Kena peringatan kali. Ntar ya, saya atur dulu sedikit, sabar. Oke, cek. Udah bisa, teman? Udah bisa dinaikkan? Moderator. Belum bisa? Udah bisa? Udah bisa? Kedengaran suara saya kan? Yang dibawa kedengaran kan? Oke, coba saya ganti dulu ya. Saya ganti dulu handphonenya. Mungkin karena handphonenya ini saya ganti handphone dulu. Tetap di Fandi 02 kita live. Tetap sabar ya. Kita tutup yang ini, kita ganti di Fandi handphone yang satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masolang generasi. Tadi penyembah makhluk kuburan mana? Tarik aja ke sini. Iya, siap. Saya naikkan lagi kembali mereka. Ini banyak di bawah yang ngantri Kanda. Iya, naik. Silakan teman-teman Kristen. Yang teman-teman Kristen, Bang Rex, ada si Hotang tadi mana? Si Hotang monitor. Update. Coba kita naikkan update juga ya. Parah kali masalah nih. Oke, Bang Drek, selamat siang. Kristen ya Bang Drek ya? Iya, siang. Oke, selamat siang. Nih temanya nih, Bang Drek.
Penyesat mengaku akulah dia. Tuh. Gimana tuh Bang Drek? Siapa itu? Dia itu siapa? Nah, mari silakan. Iya, kita lanjut tema yang tadi ya teman-teman sekalian. Silakan pasang kuping, pasang kepala, tenangkan pikiran, atur napas baik-baik. Telah paparan-paparan kami di sini dengan pendekatan akal sehat, bukan kebencian, bukan doktrin dan dogma. Jadi di dalam Al-Quran diterangkan perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Perintah mengikuti Nabi Muhammad. Di dalam Bible perintah untuk jangan mengikuti makhluk yang mengaku akulah dia. Tapi perintah ini datang kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, kalau ada yang mengaku akulah dia, jangan kau ikut dia. Lukas 21 nomor 8. Itu tanda-tanda kerjaan Dinda. Setelah kemudian Yesusnya menasihati muridnya, hal ini terjadi. Ada makhluk yang mengaku akulah dia. Pertanyaannya, pesan Yesus kepada Bani Israel, ikuti, percayai, atau jangan ikuti dan jangan percaya? Silakan saudara jawab. Jangan ikuti. Jangan ikuti. Untuk nabi-nabi palsu. Ketika ada oknum yang sejenak sebelum penangkapan mengatakan akulah dia, perintah Yesusnya ikuti atau jangan ikuti? Jangan ikuti. Hah? Jangan ikuti. Jangan ikuti. Tapi kenapa ketika dia keluar dari kubur malah kalian ikuti? Bukankah yang ditangkap ini, saudara? Bukankah yang ditangkap? Kalau dia tidak bangkit, bentar. Kalau dia tidak bangkit dari kematiannya, kami tidak akan jadi pengikutnya. Ya, masalahnya bukan di situ. Ya, kami sudah tahu. Kami sudah tahu itu, saudara. Kami sudah tahu kalian adalah pengikut makhluk yang keluar dari kubur. Karena kalian bukan Bani Israel. Ini permasalahannya sekarang yang saya minta adalah tanggalkan doktrin dogma dulu biar sehat. Yesus berpesan kepada Yahudi agar Yahudi waspada kepada oknum yang mengaku akulah dia. Ada oknum yang mengaku akulah dia, yang ditangkap, yang disalib, yang bangkit dari kubur. Nasihat Yesus kepada Yahudi, jangan ikuti dia. Alhamdulillah hari ini Yahudi tidak mengikuti itu. Nah, sebagai Kristen, apakah Anda sadar bahwa selama ini Anda mengikuti makhluk yang justru Yesus larang untuk ikutin? Sadar nggak? Di dalam teks itu apa dikatakan? Tanda-tanda kerjaman kan Dinda? Bakal bukan banyak tanda akhir zaman palsu. Di akhir zaman bukan, bakal banyak itu beda cerita. Yang cerita. Yang akan menyebut dengan namaku. Beda cerita. Jangan bawa nabi palsu dulu. Yang pertama, nabi palsu ini nanti muncul setelah dia bertemu dengan makhluk yang mengaku akulah dia. Coba tanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya, yang mengaku akulah dia. Oke? Justru itu tanda-tanda makhluk yang harus dihindari tuh. Yang mengaku Yesus, yang mengaku akulah dia, yang mengaku Mesias, Kristus, itu yang harus dihindari, jangan kau percaya. Semua yang Yesus larang untuk diikuti, dipercayai, itu lengkap sudah di makhluk yang keluar dari kubur itu. Makhluk yang keluar dari kubur itu mengaku akulah dia. Makhluk yang keluar dari kubur itu mengaku akulah Yesus. Makhluk dari kubur itu mengaku akulah bintang timur gilang gemilang. Makhluk dari kubur itu mengaku akulah Mesias. Semua tanda-tanda yang Yesus sampaikan kepada Yahudi agar waspada itu ada pada makhluk yang keluar dari kubur tersebut. Makanya murid Yesus tidak mengikuti. Orang-orang Yahudi tidak menyembahnya. Sekarang Kristen menemukan diri mereka menyembah kepada sosok makhluk yang mengaku Yesus, yang mengaku Kristus, yang mengaku akulah dia. Padahal Yesusnya mengatakan jangan kamu percaya. Sekarang sebagai manusia yang berakal sehat, pemakan Indomie, pemakan tahu tempe, apa solusi yang akan Anda ambil? Silakan. Oke, buka Roma 5 ayat 8 Dinda. Roma itu kitab yang ditulis oleh sabar dulu, sabar 10 detik. Kitab Roma itu adalah bisikan-bisikan dari makhluk yang mengaku akulah dia, yang justru jangan dipercaya.
Dari mana kamu tahu Dinda? Dibaca dulu. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil juga bukan. Biar saya baca dulu. Ya, dari silakan. Paulus seorang rasul bukan karena manusia juga bukan oleh seorang manusia melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Dengar? Melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara mati. Pas kan? Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Ya. Maria melahirkan apa? Melahirkan manusia, Yesus. Paulus menerima Injil dari mana? Manusia atau bukan manusia? Dari Allah itu sendiri, dari Yesus. Gimana sih? Saudara Rock Syukran. Ini kamu nggak paham, Linda. Ya, ini loh. Aku telah berhasil memperdayaimu. Ini kamu nggak paham nih ya, kau baca ini. Melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Itu pengakuan siapa? Dari Paulus. Paulus. Udah selesai kita kan. Sekarang permasalahannya Yesus. Yesus meminta. Sabar. Yesus meminta muridnya Yahudi agar waspada kepada Mesias palsu dan kepada nabi palsu. Anda mengatakan yang berkata adalah Paulus, sang nabi. Lalu kemudian sang nabi membicarakan tentang Mesias yang palsu. Berarti Mesias palsunya adalah yang datang kepada Paulus, nabi palsunya sendiri adalah Paulus. Jadilah Kristen. Kembali kepada alur pertama. Yesus dan Allah dan Bapa ini palsu. Loh, dengarkan dulu. Kembali kepada alur pertama dulu. Alur pertamanya, Yesus kepada orang Yahudi berkata, "Hei orang Yahudi, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia." Pertanyaannya nih, ini abad 20, kita bertanya, kita belajar Quran, kita belajar Bible. Pertanyaannya, pada zaman abad pertama, siapa yang pernah mengatakan akulah dia? Dan sekarang banyak pengikutnya. Tunjukkan. Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus. Oke. Yesus Kristus, sepakat kita. Sekarang menurut Yesus anak Maria, ketika penyesat itu datang, dia memakai nama siapa? Siapa penyesat? Tidak ada penyesat. Dia sendiri. Saya ulang lagi. Ya. Ketika Yesus memberi pesan kepada Yahudi, penyesat ini nanti muncul memakai nama siapa? Nama bom-bom? Nama Edis? Atau nama Yesus Kristus? Hah? Nama Yesus. Masya Allah, subhanallah, subhanallah. Sekarang siapa yang pengikut Yesus yang bukan dari Yahudi? Siapa yang pengikut Yesus dari Yahudi? Kristen yang bukan dari Yahudi. Aliteng. Kembali kepada pola awal tadi. Yesus berpesan kepada Yahudi agar waspada kepada penyesat yang berkata akulah dia. Orang Kristen mengatakan bahwa yang ditangkap yang mengaku akulah dia adalah Yesus itu sendiri. Bagaimana dengan nasihat Yesusnya? Gini Dinda, kepada Yahudi. Bapak itu sama nggak dengan Allah menurut kamu? Jangan ke situ dulu. Iya, bentar. Pertanyaannya itu dulu. Bapak dan Allah itu sama nggak menurut kamu? Jangan ke situ dulu. Iya, berjelaskan. Pola awal dulu. Jernihkan dulu pola awalnya, biar pola 2, pola ketiga, pola keempat lebih jelas lagi untuk kita paham. Oke, lanjut. Pola pertamanya yang duduk di situ ada dua golongan. Pertama Yesus. Yesus ini adalah golongan para nabi. Yesus ini adalah golongan para Mesias. Yesus ini adalah duta wakil Tuhan. Yang kedua adalah Yahudi sebagai sasaran dakwah Yesus. Ada dua.
Ketika Yesus berpesan agar waspada kepada sosok yang mengaku akulah dia, maka yang menjadi pendengar adalah Bani Israel. Bani Israel diminta oleh Yesus untuk waspada kepada makhluk yang mengaku akulah Yesus dan berkata akulah dia. Cerita berlanjut. Pola kedua. Setelah Yesus memberikan nasihat, petua-petua seperti itu adanya, apa yang terjadi? Ada cerita di mana dalam Yohanes 18 nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8 dan seterusnya, ada orang yang diringkus oleh tentara Romawi disebabkan karena dia oknum ini mengaku akulah dia. Di sini awal ceritanya kemudian. Hancurnya kepala-kepala orang yang tidak berpikir, awalnya itu di situ. Yesus berpesan kepada muridnya Yahudi. Pola pertama, waspada kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai nama aku Yesus Kristus dan berkata akulah dia. Tergenapi ketika ada penangkapan. Lihat, pola ketiga. Ditangkapnya orang ini kemudian digiring kepada pembunuhan. Ketika dia dibunuh, Paulus sebagai nabi yang didatangi oleh makhluk tersebut mengatakan, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang mati digantung di atas tiang salib. Pola ini, aturan ini, aturan ini hanya berlaku, penyaliban ini hanya berlaku kepada penyesat. Orang yang disalib, terkutuk oleh Tuhan adalah penyesat. Yang dikutuk itulah yang disalibkan. Yang disalib tadinya mundur ke pola kedua adalah oknum yang mengaku akulah dia. Mundur ke pola pertama, Yesus mengatakan waspada kepada penyesat yang mengaku akulah dia. Pola pertama selesai, pola kedua selesai, pola ketiga makhluk itu mengaku kemudian sebagai Kristus. Jadi Paulus tahu bahwa yang mati di kutuk ini adalah Kristus. Endingnya Yesus berpesan agar waspada kepada Kristus. Paulus mengatakan yang disalib adalah Kristus. Yesus berkata waspada kepada Kristus. Finalnya adalah ketika Yesus berkata angkatan jahat ini meminta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali Kristus bangkit pada hari ketiga. Ketika kemudian angkatan jahat diberi tanda, betul ada penyesat, ada Kristus palsu yang keluar dari kubur, mengaku akulah dia, kepadaku telah diberi kuasa baik langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah awalnya penyesatan itu muncul. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh akulah dia ini? Namanya adalah Kristen. Na'udzubillah. Sekarang kembalikan bolanya kepada saudara. Akankah Anda mati dalam penyesatan atau Anda akan sadar? Gini, saya bertanya. Jadi kalau bukan Yesus yang disalibkan, jadi siapa? Kamu bilang bukan Yesus. Penyesat. Dia siapa? Penyesatnya siapa? Penyesatnya mengaku Yesus Kristus. Iya, siapa namanya? Mana dalilnya? Anda boleh lihat di dalam Yohanes 18 nomor 5, dia mengaku, di situ tertulis Yudas dalam original teks. Ego emi Yudas. Akulah Yudas. Ada dikatakan di situ. Baca original teks. Digantikan baca dengan Yudas. Original teks, teman-teman yang mau belajar, yang tidak mengandalkan kemudian ketumpulan logika, hanya mengandalkan dogma dan doktrin. Buka Yohanes original teks Yohanes 18 nomor 5, di situ tertulis ego emi Yudas. Nih, saya buka nih. Ya, di mana dikatakan dia digantikan disalibkan? Silakan. Nah, nih. Nih, tidak ada sini dikatakan digantikan disalibkan, Dinda. Tidak ada digantikan disalibkan. Yesus dari Nazaret katanya kepada mereka, akulah dia. Akulah dia yang mengkhianati dia berdiri untuk bersama. Akulah dia Yudas. Di mana dia Yudas digantikan disalibkan. Orang itu mengaku akulah dia Yudas.
Hai. Akulah dia Yudas. Oke? Original teksnya Anda baca. Ego emi Yudas. Iya, yang saya tanya di mana dia digantikan, disalibkan? Orang itu mengaku akulah dia tidak? Ini ceritanya cerita di mana? Ini cerita apa? Ceritanya kalau kamu Anda yang bawa ke situ kok. Anda yang minta saya ke situ. Oke, Anda diam. Dalilnya. Anda diam. Kayaknya Anda nggak bisa sembuh. Anda memperbodoh diri. Anda diam. Tolong anak-anak saya yang dibawa dengarkan uraian saya berikutnya. Jadi ketika kemudian oknum ini kata Yesus, penyesat itu mengatakan akulah dia. Tergenapi saudara-saudara ya. Kita udah lihat tadi ya. Ketika kemudian orang-orang Roma bersama dengan Yudas datang dan menemukan seseorang yang mengatakan, siapa yang kalian cari? Mereka rombongan Romawi ini berkata, aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Apa kata orang tadi? Akulah dia. Apa yang terjadi? Ketika orang ini mengatakan akulah dia, akulah Yudas, orang-orang pada mundur dan berjatuhan. Ini ada kejadian yang sangat luar biasa terjadi. Dari seketika Tuhan merubah keadaan yang sudah dinubuatkan di dalam Mazmur 91, data nomor 1 sampai nomor 16, bahwa dia Yesus diselamatkan oleh Tuhan, diangkat ke langit, dan penggantinya sang pengkhianatlah yang akan tereksekusi mati. Di data 18 dikatakan dalam Mazmur 91, engkau hanya menonton, meski 1000 orang di kananmu, di kirimu, kamu hanya menyaksikan tragedi penyiksaan terhadap orang fasik. Yang terjadi karena Yesus mengatakan dalam Lukas 24:44, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Jadi harus ke Mazmur, jangan ke Roma, jangan ke Galatia. Itu bisikan-bisikan makhluk, akulah dia itu. Lalu kemudian saudara-saudara, anak-anak saya sekalian yang dibawa, Anda coba lihat di dalam Markus 14 nomor 50. Kita ambil intinya saja. Markus 14 nomor 50, 51, 52. Coba Anda lihat. Pada saat penangkapan, seluruh murid-murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti tak ada lagi dong. Ya kan? Yudas masuk dalam kelompok Romawi, pasukan Romawi. Berarti di situ hanya ada Yesus. 11 murid sudah lari. Berarti tinggal ada Yesus dengan Yudas. Tinggal 2 kandidat ini. 11 murid lari, tinggal 2 kandidat. Yang satu dia telah menangkap. Dia ini tidak disebut Yesus, tapi disebut dia, anak manusia. Anak manusia ini ditangkap oleh mereka. Lalu di belakang dia ada seorang pemuda yang berjalan dengan menggunakan kain lenan. Bahaya ini. Ini bahayanya di sini. Titik-titik krusialnya tadi yang pertama setelah dia mengatakan akulah dia, terjadi satu yang aneh. Titik krusial. Titik krusial yang kedua adalah ketika ada seorang pemuda yang berjalan di belakang dia yang sudah ditangkap menggunakan kain lenan. Lalu prajurit mengejar ingin menangkapnya. Pertanyaan pertama, kalau itu bukan Yesus, kenapa harus dikejar? Bukankah Yesus sudah ditangkap? Kenapa harus kejar orang lain? Lalu yang dikejar ini siapa? Bukankah murid-muridnya sudah lari semua? Pertanyaan yang kedua, siapa yang menggunakan kain lenan pada perjamuan terakhir? Yohanes 13 nomor 4, Yesus menanggalkan jubah lalu menggunakan kain lenan. Laki-laki yang lari dengan telanjang melepaskan kain lenan. Kalau Anda belajar interogasi, belajar tentang psikologi keadaan, Anda akan paham bahwa yang lari menanggalkan kain lenan itu tak lain dan tak bukan adalah Yesus. Berarti yang ditangkap akulah adalah satu-satunya kandidat yang dituliskan di dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang disalib? Orang yang dikutuk. Siapa kemudian yang disebut kemudian terkutuk? Sabar dulu, sabar. Saya belum selesai. Habis ini Anda tanggapi sambil boleh Anda berbohong. Di situ jelas dikatakan terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang dikutuk? Yudas. Siapa yang diserahkan? Yesus. Untuk apa? Untuk dibunuh. Berhasil enggak? Tuhan diam enggak? Atau Tuhan turun
sesuai dengan nubuat yang dibacakan oleh Petrus di dalam khotbahnya, Kisah Para Rasul 2 nomor 33, sorry. Tuhan mengutus tangan kanannya untuk menyelamatkan Mesias tersebut agar dia tidak ditinggal di alam kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Dia harus pergi terangkat sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Mazmur. Maka kesimpulannya, yang mengaku akulah dia adalah Yudas, yang dikutuk di atas tiang salib adalah Yudas, yang keluar dari kubur adalah Yudas yang kerasukan setan, dan yang mengaku kemudian kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku adalah iblis yang merasuki Yudas. Selesai. Silakan Anda menjadi pengikut iblis yang keluar dari kubur. Silakan. Di sini tadi Anda mengatakannya Yudaslah yang tinggal di situ. Sedangkan ayat ini mengatakan lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi tidak ada satupun murid Yesus yang ada di situ, termasuk Yudas. Semua lalu tidak semua. Tidak bisa. Yudas ngapain lari? Yudas ngapain lari? Sementara dia adalah bagian. Sorry. Yudas ngapain lari? Sementara Yudas adalah komplotan dari mereka. Kenapa lari? Yudas ngapain dia lari? Sibuk sendiri gitu. Yudas muridnya Yesus. Saya ulang lagi. Kenapa Yudas? Apakah Yudas muridnya Yesus? Yudas murid Yesus, tapi dia sudah berubah menjadi iblis. Yohanes 6 nomor 70. Sabar. Itu namanya Anda memperbodoh diri Anda. Itu namanya Anda memperbodoh diri Anda. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Ulaika hum syarrul bariyah. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Seburuk-buruknya makhluk adalah orang Kristen. Al-Quran yang mengatakan itu. Ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa orang Kristen itu dikatakan Al-Quran sebagai makhluk yang paling buruk di antara seluruh makhluk termasuk monyet? Kenapa? Karena Kristen ada akal tapi dipatikan akalnya. Ngapain juga Yudas kabur, Cahayu? Lawang Yudas ini pengkhianat. Udah makan 30 keping uang perak. Buat apa? Nanti setelah Yesus itu terangkat ke langit, baru dia nyesel. Percuma, penyesalan nyawa sudah ditenggorokan, percuma. Mungkin mana lagi? Jadi saya simpulkan sekali lagi, saya berani mengatakan di depan para pendeta, pastor, saya berani mengatakan bahwa yang disembah oleh orang Kristen adalah penyesat alias iblis yang merasuki manusia bernama Yudas. Tantang saya, buka forum, buka gelanggang, saya hadir untuk berdiskusi dengan pendeta, pastor sekelas apapun, selama mereka mau menggunakan akal sehat. Saya akan menyajikan data dari Bible. Silakan. Anda mengatakan tadi Yudas menyesal setelah Yesus bangkit ke surga, gitu ya? Yesusnya terangkat duluan ke surga. Baca khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33. Yesus dikatakan oleh Daud sebagai kakeknya menubuatkan cucunya Yesus bahwa dia tidak ditinggal di alam orang mati dan dia dan tubuhnya tidak mengalami kematian. 27 ayat 3 ini. Rinda, saya bukakan ayatnya, bentar. Iya, silakan. Membaca juga. Jadi silakan. Kita tidak boleh mengarang bebas. Oh iya, seperti Anda mengatakan Yudas ikut lari. Ada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesalnya ia. Lalu ia mengambilkan uang 30 perak itu kepada imam. Bukan dia setelah Yesus mati bangkit. Setelah diserahkan. Itu kamu baca di mana? Itu kamu baca di Matius 27 atau kamu baca di Kisah Para Rasul 18? Matius 27 ayat 3. Nih Matius 27. Oke. Matius 27 data nomor 3. Anda lihat. Bentar. Di saat dia menyerahkan, dia menyesal. Nih. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, dia menyesal kan? Nih, bukan dia bangkit, bukan dia pas bangkit, dia menyesal. Setelah diserahkan, baru dia menyesal. Di sini dikatakan ayat Matius 27 ayat 3. Mana sih? Sekarang, iya saya paham. Itu sudah di luar kuping saya itu. Sekarang narasi yang Anda bangun adalah narasi yang kadaluarsa.
Kenapa narasi kadaluarsa? Sabar dulu. Karena bertentangan dengan kisah yang diceritakan oleh Lukas. Anda membawa data di dalam Matius 27 nomor 3, 4 sampai 5, Anda tamat di situ. Saya datang membawa data yang diceritakan oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 18-19. Apa yang terjadi di sana? Satu hal yang sangat bertentangan dengan pengakuan pengarang Matius. Di dalam Kisah Para Rasul, Yudas membeli tanah lalu bunuh diri. Sedangkan di dalam Matius 27, Yudas bunuh diri, yang beli tanah adalah imam. Dua cerita yang kontradiksi, kontradiktif, kontroversi, kontraindikasi, akhirnya muntaber. Di mana ayatnya dikatakan Yudas menyesal setelah Yesus bangkit? Mana ayatnya? Saudara, tidak ada. Sabar dulu. Sekarang pertanyaan saya, kalau Anda mampu menunjukkan satu narasi di dalam Bible, Yudas bertemu dengan Yesus setelah kebangkitan, silakan Anda uraikan kepada saya. Saya pastikan menikah lagi tahun ini. Kalau Anda bisa tunjukkan itu. Tunjukkan di mana Yudas pernah bertemu Yesus. Anda mengatakannya Yudas menyesal setelah dia bangkit. Di mana dalilnya? Tidak ada Yudas menyesal setelah bangkit. Yang ada adalah Yudas. Kamu katakan seperti itu. Saya tunjukkan ayatnya baru kamu bisa sadar. Tidak ada Kristen lain. Tidak usah yang ini. Yang ini otak tidak berfungsi. Dia memutar-mutar balikkan bahasa yang saya ucapkan dengan mencoba untuk menyesatkan. Ingat ya saudara-saudaraku Muslim, anak-anakku, adik-adikku, dengar. Al-Quran kita mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqassirun. Itu kata Quran. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu dari sejak engkau kuwahyukan Al-Quran sampai kepada akhir zaman, sampaikan kepada mereka, saudara-saudara setan itu adalah orang-orang kafir yang membantu setan untuk menyesatkan manusia agar durhaka kepada Tuhannya. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Coba saudara lihat, kitab mengurai, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Coba lihat polanya yang ada. Pola itu maksudnya gambaran yang ada. Yang mendebat dengan Bang Suma tadi ini, membela mati-matian makhluk yang mengaku akulah dia. Sedangkan Yesus mengatakan, waspada kepada makhluk yang mengaku akulah dia. Harusnya kalau dia bukan pembela iblis, dia harusnya berkata, benar ya Bang Suma ya? Betul ya? Kok bisa ya Bang Suma? Itu berarti dia melepaskan diri dia dari bisikan, dari serangan, dari ikatan jeratan rantai setan. Artinya bahwa ketika dia menjadi pembela makhluk yang mengaku akulah dia, benarlah Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir yang membantu iblis di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Ini yang sedang dia lakukan. Dia berlakon sebagai pahlawan iblis. Al-Quran mengatakan, wa kana, dan sesungguhnya kata Allah, iblis godaannya, cobaannya, bisikannya itu lemah, dhaif kata Allah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Innaka ada said, apa? Ada syaitan kana dhaif. Itu Al-Quran menjelaskan itu. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna qaida syaitan kana dhaif. Sesungguhnya senjata iblis itu lemah. Sesungguhnya serangan-serangan iblis itu lemah. Sesungguhnya ya sesungguhnya bisikan iblis, kekuatan iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudaranya, yaitu orang-orang kafir.
Nah, ini yang kita hadapi ini pasukan-pasukan sibilisis. Yang kita hadapi nih, penyembah makhluk yang mengaku akulah dia. Kata Yesus sang penyesat itu. Dibela sang penyesatnya klop ketika dikatakan dia adalah iblis, lalu kemudian dia dikatakan sebagai penyesat, klop ketika dialah yang disalib. Kenapa? Karena salib itu adalah hukuman yang berasal dari Elohim yang diperintahkan untuk kepada pelaku maksiat. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6:70, aku yang memilih engkau yang 12 adalah iblis. Siapa itu? Yudas. Silakan kalau masih ada pasien dinaikkan, mudah-mudahan bisa disembuhkan. Kalau yang tadi itu udah masuk ke kategori lingkaran yang Al-Quran sampaikan. Ya, ulaika hum syarrul bariyah wa ikhwanuhum. Udah masuk ke situ ya. Tapi saya yakin masih ada saudara-saudara Kristen yang mau sadar mendengarkan penjabaran kita. Toh yang kita bawa ini adalah Bible. Yang kita bawa adalah Yesus. Kita gaungkan ajaran Yesus yang benar itu kayak mana. Kita bersihkan Yesus ini dari orang-orang kufur. Kata Al-Quran, dan pengikut daripada Yesus, daripada Nabi Isa, akan membersihkan Nabi Isa dari kelompok-kelompok kafir. Silakan. Baik, silakan teman-teman Kristen ya. Pak Pendeta Petrus Suat dibawa, kalau mau naik silakan. Jangan marah-marah di bawah Pak Pendeta. Silakan. Ini Pak Pendeta Petrus Suat ini marah-marah di bawah. Silakan naik Pak Pendeta. Yuk. Bang Blender monitor, Bang Blender. Moderator kan Bang Blender? Bang Blender. Cek Bang Blender monitor, Bang Blender. Ditanya Yesus dijawab firman. Ditanya Elohim jawab Theos. Eten. Lenten. Ajaran kasih mana? Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Gunakan kekuatanmu dengan akalmu untuk membantah narasi kami. Kalau kamu dikatakan pengikut Yesus, kalau nggak dicampakkan kau ke neraka. Naik. Kalau nggak enak aja kalian. Ketika nanti kalian mau diminta bilang, Yesus selamatkan aku, Yesus, Tuhan Yesus. Apa kau bilang? Ketika nama-nama aku dibahas di komal-komal, kau cuma nonton aja di bawah, nggak mau naik. Kepala bapak kau tuh mau selamatkan kau. Wah, kau. Karena si Baluap ini dari tadi WA mulu. Merasa sok keras, aku di TV kan batak juga di komputer. Keras. Gara-gara ini berpedoman apa? Di mana tanah dipijak di situ dijunjung. CP kemarin itu tadi di ruang dia kami maluin dia. Wajah diskusi, aku bilang kasih tunjuk sama aku tentang keselamatan dalam Kristen Yesus. Kasih dia surat Paulus, kami ketawain dia. Habis itu dia itulah mungkin Pak Komal ya, goblok memang. Dia tinggal di mana sih dia ininya? Palingan alamatnya enggak? Palingan Amerika kok luar negeri. Di mana lagi? Enggak di sininya. Di Medan. Jadi Medan. Biasa dulu dia itu yang lawyer juga itu capnya tuh masih daging sih ya. Lupa Pak. Salah satu dari mereka lawyer itu.
sering berkeliaran di Polda Sumut itu. Kenapa ya Bang Glenn? Rata-rata orang-orang yang punya akses ke Polda itu kayak arogan gitu ya? Iya kan? Gara-gara jago Bang. Kata Karisten di Medan kan kayak gitu. Nggak mikir kenapa. Itu kan kekuatan yang dipikirkan mereka. Tujuan mereka kan itulah makanya juga kemarin ada laporan LP3 saudara kita juga kan di Medan dilakukannya. Kenapa? Karena dianggapnya banyak dekingan di Medan gitu ya. Padahal si Bagudung satu itu kan orang Bandung. Si Dosma itu kan orang Bandung itu. Apakah laporin Bandung aja dia? Ya karena dia yakin di Bandung juga akan ditangkepin. Makanya lapor di Medan. Makanya Ustaz Dio, kalau misalnya orang itu pasti mereka tuh pengen masuk tentara atau masuk polisi untuk berdikapa berkuasa, kayak balas dendam gitu sama orang lain, lingkungannya. Bekas Batam awal nggak begitu ya. Saya bukan begitu ya. Jangan pula di framing Batam banyak pengacara. Jangan, saya nggak begitu. Aduh. Iya, mereka menghujat aja kerjanya. Kita doakan aja lah, semoga mereka dapat hidayah masuk Islam. Kalau enggak, Allah berikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya, disengsarakan hidupnya di sana. Amin. Amin ya Allah. Allah. Mana ada yang mau debat terbuka, semua udah tantangin satu-satu, nggak ada yang berani. Nggak berani. Sampai bom-bom aja datangin saya sampai ke Belanda. Ayo, aku bilang. Jangan kau minta donasi ongkos gue, bilang begitu. Bom-bom lagi. Ada WA-nya sama aku, bom-bom nantangin aku sama Kodon di debat. Bilang, ya udah mau debat di mana? Di Belanda, ayo, aku bilang. Berapa orang? 5, ayo, aku bilang. Jangan-jangan kan ongkosmu katanya. Makanya dia bilang begitu, jangan kan ongkosmu katanya. Mana ada? Ya dia bilang begitu bang, jangan-jangan kan ongkosmu, mukamu kubayari, aku bilang. Diam dia langsung. Jauh-jauh keluar negeri cuma untuk menghujat. Aduh, kasihannya hidupnya. Mending ke keluar negeri itu jadi TKI ya kan, kerja yang benar, dapat gaji gede. Ini enggak, keluar negeri menghujat. Aduh, kasihan. Gimana mau jadi TKI? Kualifikasinya nggak lulus. Buat TKI itu sembarangan. Dia ngaku murtadin lagi. Ya. Ngaku-ngaku dia murtadin dari Islam katanya dulu dia. Siapa itu? Di CP. Kan aku pernah diskusi sama dia waktu di room dia main mute. Aku tanya pertama waktu aku di room dia ya, bilang di mana tentang Yesus mengatakan diri dia Tuhan. Yesus ngomong, dikasih tunjuk dia perkataan si ini. Perkataan siapa? Paulus. Aku kadang ini loh, kawan-kawan Kristen ya, teman-temannya. Mereka menghujat begitu, nggak takut mereka kena doa orang Islamnya. Nggak takut mereka. Ya nggak takut ya, lah. Makanya kita salah, mereka yang benar. Makanya itu, mereka udah takut itu orang dia bilang beda server. Kita gas aja lah, udah cari rumahnya ya kan. Iya, emang
harus gas satu-satu itu. Yang aneh-aneh gas satu-satu. Giliran ketangkap pasti orang Islam yang berisik katanya. Ya kayak gini lah sekarang, kayak Kiamat, Kiai Murtad itu mereka tinggal satu kos-kosan itu semua itu. Mereka tuh nyatu itu. Ada yang biayain. Jadi karena susah dilacak, mereka tiap bulan sekali, 2 bulan sekali pindah kota. Iya bisa jadi ya Bang Glenn ya. Bukan bisa jadi, emang begitu. Kemarin kita udah A1, dia di mana? A1, cuman salahnya bocor pula di TikTok, udah perlu kabur semua. Saya udah standby kok, saya udah standby, si Bang Ian sudah standby. Semua udah pada siap ini, pasukan udah siap di Bandung. Bocor di TikTok. Kabur, begitu nyampe kos-kosannya kosong. Memang sekali perlu bikin keras Bang. Kalau polisi tidak berdaya menangani ini, biar masyarakat yang menangani, gitu aja. Iya, digituin aja udah. Nanti kita press release aja yang gede-gedean sekalian gitu loh. Mantap itu Bang. Ikut aku. Kasih jalan aja penghujat. Bisa, gimana mau takut dosa mereka bertemu sama teman Gondrong? Hah? Apa kerasa? Dosa mereka ditebus sama si Gondrong kata Bang. Itu juga konsep itu kalau dipikir secara manusia dan akal itu nggak masuk akal juga. Kalau memang benar-benar ditebus semua, ngapain masih pada hidup, mati sekarang? Itulah. Kecil ada pula anak kecil dapat dosa baru lagi. Ingatkan itu kan nggak langsung rak. Macet kali Bah. Tolong juga lah yang di bawah ini, kalau memang ada nemukan begitu, berinisiatif lah, laporkan di daerah masing-masing, jangan berharap sama kita ini semua. Kita ini manusia terbatas gitu loh, banyak keperluan, banyak waktu terbuang juga bekerja. Jadi kalau memang menemukan begitu ya silakan laporkan di daerah masing-masing, nggak usah nunggu kami. Kalau memang tidak tahu cara melaporkan, kabarin, kita kasih tahu caranya. Dapat bukti-buktinya langsung di screenshot, direkam segala apapun caranya, dapatkan buktinya. Kan dia beraninya cuma di ya. Iya, nggak ada gunanya kita cuma bilang lapor sini si CP begini, si CP begitu, cuma kita nggak ada tindakannya, buat apa? Banyak yang bukti-buktinya dikumpulkan lah, siapa yang mudah berikan bukti-buktinya kumpulkan. Nanti siapa yang mau laporkan dari daerah mana itu terserah, bebas kok. Kalau namanya IT itu kan menembus ruang dan waktu. Kejadiannya di mana, lokusnya di mana, mau laporkan di mana bebas.
Tergantung di mana kita nonton itu. Kita ngeliatnya di Pangkal Pinang ya laporkan Pangkal Pinang. Kita ngeliatnya di Batam laporkan di Batam. Kita nonton di Jakarta laporkan di Jakarta.